Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya viral ya video tentang ya biasalah ya pendemo-pendemo yang ya bisa dibilang setiap hari demo ya nggak bosan-bosan untuk demo ya kan. Nah di sini ada ya bapak-bapak yang mengatakan kalau Pak Prabowo tidak mengadili ataupun tangkap Pak Jokowi maka dia akan menggulingkan Pak Prabowo katanya. Waduh, siapa dia ya kan? Emang lu pilih Pak Prabowo? Lu kan nggak pilih ya kan Prabowo kemarin. Lu kan pilih yang 24% ataupun 16% ya kan? Nah, kita-kita ini yang harusnya berkoar-koar kalau Pak Prabowo nggak bagus, nggak becus kerja, barulah kita yang koar-koar ya kan akan gulingkan Pak Prabowo. Tapi kan kerjanya Pak Prabowo the best ya sekarang ya kan? Waduh. Dan viral juga emak-emak yang datang demo ke tempat pembangunan rumahnya Pak Jokowi yang hadiah daripada negara ya kan. Kok demonya pergi ke sana gitu kan. Di sana kan orang lagi kerja. Masa demo para buruh-buruh ataupun para kontraktor yang kerja di sana? Kan bengong. Oke, langsung saja kita simak video ini. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak agar Prabowo Subianto segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Front Persaudaraan Islam (FPI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Reuni Akbar 411. Dalam aksi tersebut, ada momen menarik yang terjadi. Seorang aktivis bernama Niko Slelahi berani mengancam Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi dalam 100 hari ke depan, maka jangan salahkan mereka akan menggulingkan Prabowo beserta jajarannya. Nah, aduh, mungkin ini orang pertama ya yang berani mengancam Prabowo ya guys. Ah, ini mak-mak. Mak-mak yang ini aja demo, ya Allah, nggak ada yang lain. Ya, apakah panjenengan mencintai bangsa ini? Kalau begitu jangan marah, ya. Ya, ini diumumkan kepada masyarakat. Ngapain demo ke sana? Saya Kapolsek Colomadu, Ibu. Pak. Sama Ibu. Ya. Ibu kegiatan ini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin, Pak. Kami sudah memberitahukan. Ya, pada hari ini akan dilaksanakan aksi, Pak. Hari ini saya belum tahu juga. Kalau itu Bapak yang salah, kenapa nggak tahu? Ya, silakan Bapak koordinasi dengan Bapak. Sampai ke Solo ya, dari Jakarta terbang ke Solo. Pasti ada yang mendanai ini guys. Lagipun siapa yang mau di demo di dalam sana orang kerja, bengong. Oke. Pak, rumah pribadinya dari Mak-mak ini aja, mukanya ini aja. Aturan dari mana, Pak? Aduh suruhan siapa sih ini guys? Tolong jangan kami diganggu supaya kami tidak lama. Jangan Bapak jangan galak tadi nggak apa-apa kok. Ya, baik. Baik, apa yang Bapak minta izinkan? Apa, Pak? Ibu, saya mohon jangan di sini. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ini tempat umum, pekerjaan umum, mengganggu Loh, Pak, kami tidak masuk ke jalan. Bapak tidak mengganggu orang yang sedang bekerja. Bapak, tugas Bapak itu mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Polisi telah lama Siapa yang mendanai senantiasa mereka ya, represif guys? kepada masyarakat, ya. Jangan, Pak, jangan represif. Tidak boleh represif, Pak, yo. Ini kami mencintai Indonesia. Nggak usah, ini tidak perlu bantah. Tahu kau? Ibu Indonesia. Aduh parah, nanti dinaikin nih guys ya. Aduh, ini pasti ada bokir-bokir nih guys. Yang parah nih orang-orangnya kan. Udah. Kau membuat kami buah. Bangsa ini sudah hancur. Bangsa ini sudah hancur. Waduh. Kalian gak mencintai. Kami juga butuh. Saksikan ini, Bapak Prabowo. Kayak orang kerasup kan. Itu nanti ikut bikin sengsara. Yuk. Bentar. Kita ingetin sekali lagi kepada para polisi. Ingat ya, tugas Anda itu adalah mengayomi masyarakat, bukannya mendorong kami. Ya, tolong diperiksa lagi tupoksi kalian. Karena Pak Polisi pun udah bosan melihat kalian-kalian semua ya. Saya sebagai rakyat tidak rela kalau 1,2 hektar untuk seorang Jokowi yang Kalian aja yang nggak rela. Presiden tidak mempunyai prestasi apapun, hanya menyusahkan rakyat. Nih lihat.
Katanya nggak rela ya Pak Jokowi dikasih rumah, ya, lahan. Kalian aja yang nggak rela. Apalah. Siapa punya emak, guys? Astagfirullahaladzim. Siapa sih ini di balik emak-emak ini yang selalu memperalat emak-emak untuk demo Pak Jokowi, ya kan? Siapa sih ini? Nggak mungkin nggak ada kepentingan, ataupun nggak mungkin mereka ini nggak ada penghasilan lewat di demo ini, guys. Karena kalau orang demo hanya sekali, 2 kali, ini berkali-kali, ini parah. Koruptor kali lindungi. Jongos Cina kamu lindungi. Pengkhianat kalian lindungi. Malu. Kalian itu sebenarnya dijajah. Siapa yang jajah, Bu? Tapi kalian tidak nyadar. Kalian kalau udah ditindas, lihat aja. Parah sih ini emak-emak, ya. Aset-aset kami toa, sistem kemana? Itu bukan dari pembelian, itu adalah uang kami semua. Aset-aset mereka katanya toanya hilang kayaknya. Besar, kalau tidak ada, apakah polisi mau mengganti? Mau mengganti? Kalau enggak, saya akan duduk juga. Ada di pos, ini kan ada di Bandung. Oh, Ibunya kan mencapai aspirasi, tapi menghambat orang lain. hanya 20 orang yang demo, jutaan orang yang ketawa, guys. Lihat mereka. Yang menghambat kalian. Legundal Jokowi. Aduh. YouTuber ya, ini adalah saksi ya. Hari ini kepolisian atau sama Ibu Roti, dia akan berjanji kalau memang aset kita, aset dari ALM hilang di tengah mereka mendorong kita, mereka akan ganti. Iya, aset-aset mereka hilang nanti ya. Wah, ya kan. Aparat, tolong yang ramah ya. Itu sama-sama rakyat, jangan mau dijolimin. Sepertinya mereka Jangan bukan mau dibodohin manusia. sama pemerintah. Sepertinya mereka bukan manusia yang nggak punya hati. Mereka dibayar oleh pajak yang kita bayarkan ke negara, dan mereka dibayarkan oleh duit kita. Tapi mereka berani menyerang kita yang menyuarakan secara konstitusi. Mereka tidak punya hak untuk melarang kita. Sama nggak punya pikiran. Lihat nanti ya, lihat. Mereka akan tahu. Pendemo Pak Jokowi digiring masuk truk polisi. Masa aksi yang menuntut menangkap Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka di Solo menyebut akan melakukan aksi lanjutan.
Ini dikatakan penanggung jawab aksi Usman Amiruddin. Dia mengatakan, rakyat Indonesia dirugikan dengan kepemimpinan Jokowi selama ini. Usman juga mengatakan, bakal ada gerakan lainnya setelah aksi ini. Aksi ini digelar di depan Balai Kota Solo Rabu, 6 November 2024. Peserta aksi menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Jokowi dan putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami menuntut Jokowi ditangkap, diadili bersama keluarga dan kroninya, jelas Usman Amiruddin. Usman tidak menyebut secara spesifik pelanggaran hukum apa yang dilakukan dua tokoh ini. Ia hanya menyebut merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Tujuannya sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 bahwa rakyat mempunyai hak dan kewajiban membela negara. Satu yang menggugah gerakan semacam ini karena melihat kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun ternyata tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara. Itu turnya. Ia tidak ingin pemimpin selanjutnya memiliki agenda seperti Jokowi. Terutama mengenai investasi asing yang masuk ke Indonesia. Pak Jokowi membuka peluang investasi bagi asing dan asing untuk menguasai wilayah. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ada tindakan hukum kepada Jokowi Presiden yang akan datang juga mengikuti. Ini kekhawatiran kami sebagai rakyat. Jangan sampai ke depan memperoleh pemimpin seperti Jokowi, ungkapnya. Ia akan mengusut kasus-kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski begitu ia enggan mengungkapkan kasus ini berkaitan dengan apa. Gerakan ini tidak hanya sekali ini. Nanti akan ada gerakan-gerakan lain. Kami mempersiapkan gerakan berikutnya mengungkap. Sekalian demo Ini terus kita ya. mak-mak jagoan yang kemarin videonya Mak-mak jagoan. luar biasa sekali ya, dahsyat sekali di Solo ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit aja supaya kita tahu apa yang terjadi ya. Nah, cerita itu gimana tuh Bunda Mary? Ya, baik. Ini sebelum saya cerita, Oke. kita kasih tahu dulu ya, bahwa negara kita ini adalah negara hukum, ya. Jadi terkait penyampaian aspirasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Setiap warga negara boleh berhak dia bersikap berkumpul menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, dasar inilah yang kami pakai menyampaikan aspirasi, berkoordinasi dengan teman-teman kita di Solo. Masalahnya Kan, Anda nah, ini ya kita surat terlalu pemberitahuan sering sudah masuk kok. jadi muak Kita orang minta, ya melihat penyampaian Anda. aspirasi di depan tanahnya Pak Jokowi yang diberikan. Gitu. Tapi ini terjadi dinamika sampai kami sudah datang ke Solo, kami baru dapat kabar bahwa dipindahkan, dialihkan ke balai kota. Jadi pertanyaan kami kepada aparat pada waktu itu, kan kami tahunya itu adalah aksi itu di Solo Madu, tempat tanahnya Jokowi yang dikasih oleh negara. Kok disuruh pindah ke balai kota, alasannya apa? Kan gitu. Nah, ketika kami datang ke lokasi pada waktu itu, aparat itu sudah banyak. Jadi ya kita merasa bahwa hak kita bersikap berkumpul menyampaikan pendapat di depan umum, surat pemberitahuan sudah masuk, tak boleh siapapun yang melarang gitu kan gitu. Jadi ketika kami menyampaikan aspirasi dengan Orang bawa lihat banner, engkau ya. tiba-tiba banner kami itu ditarik dengan paksa. Ditarik ya mama kan, karena kita ngerasa bahwa ini adalah hak kita dan tidak bisa di apa ya untuk dicegah oleh siapapun. Menu sekarang, menu itu makan dulu deh. Itu kan saya dengar kabar dari Bunda Mary sebetulnya, saya dengar kabarnya itu sebelum acara itu sudah ada berbagai macam teror intimidasi dari aparat keamanan kepada para penyelenggara terutama di Solo. Gimana dengernya? Bukan aparat, ya bukan kebanyakan. Ya, kebanyakan iya tekanan memang sudah terjadi mulai dari aparat dan juga sampai ke tingkat RT RW. Sampai ke tingkat RT RW. Mereka diancam akan digeruduk rumahnya oleh warga sekitar dan juga terjadi intimidasi kepada korlap-korlap di sana ya, kepada korlap-korlap di sana agar mengalihkan dari Colomadu ke balai kota. Gitu. Itu aja. Terus ya. ada tambahan Dan kami melawan dan kami tidak biasa diarahkan dan kami merasa memang degil lah ya. itu adalah kami sudah memasukkan SP ke lokasi Colomadu. Kami itu siapa? Kami itu adalah Korlap yang sana. kami itu adalah dari ARM
aliansi bergerak lintas provinsi, kemudian yang ada di Bandung, yang ada di Jawa Timur. Jadi ini adalah gerak bersama, bukan gerak satu ormas atau satu itu, tapi ini adalah gerak bersama-sama. Disampaikan ke siapa pemberitahuan? Ke Polresta, dan itu juga dilempar-lempar. Di pingpong? Ya, di pingpong. Karena mereka tidak mau bertanggung jawab. Dan salah satu tokoh kita, Pak Mudrik, itu pun tidak lepas dari teror tersebut. Luar biasa. Ya, jadi Jadi ketika mulai di pingpong, ya saya lanjutkan menu aja. Ketika mulai di pingpong, mereka meminta tolong jangan dikasih ke kantor Polres ya. Tapi ini urusan Polda karena lingkupnya udah mencakup di luar Solo. Ada Jakarta, ada Surabaya, ada Lampung, ada Bandung. Jadi harus Polda. Nah, ketika panitia dalam hal ini Pak Usman Seolah-olah mereka ini Solo, besar itu, sekali ya. Sudah Banyak menyampaikan sekali ya. sayangnya 20 orang di surat ribut sendiri ya. SP itu atau di SP itu ada titik-titik dalam arti lokasi aksi surat pemberitahuan. Pemberitahuan Dari kami sebagai pelaksana Udahlah ya guys, udahlah guys, tutup nih. Bosan aku dengernya. Sorry guys, aku nggak habiskan ya. Bosan aku denger mereka ini ngoceh ya kan. Kenapa ya? Memang kita udah bosan melihat muka-muka mereka aja yang demo dari dulu sampai sekarang ya. Dari ijazah palsu sampailah ya Adilia Jokowi, nggak tahu lah. Sampai Pak Jokowi sudah purna tugas masih aja demo. Memang ya keterlaluannya mereka ini. Ya pantesan aja digiring ke truk polisi tadi ya kan. Lucu juga ya kan guys. Ya dia datang demo ke tempat pembangunan rumah Pak Jokowi yang dihadiahkan oleh negara. Mau demo siapa di sana, guys? Emang parah ya, guys. Oke lah, guys. Mereka ini katanya kalau Pak Prabowo nggak mau tanggap Pak Jokowi dan keluarganya, maka akan menggulingkan Pak Prabowo. Ngimpi ya kan. Emang mampu kalian? Kalian berapa persen sih? Aduh, parah lah ya kan, guys. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.